perlawanan nasional, pemerintah kolonial harus mencari cara bagaimana memadamkan perlawanan itu. Bagaimana caranya? Nah, yang mereka kerjakan, kolonial kerjakan waktu itu adalah memanfaatkan lembaga kepolisian untuk mengawasi, memperkarakan tokoh-tokoh pergerakan. Jadi, dampak dari kebijakan ini, yaitu kebijakan apa? Kebijakan pemolisian oleh pemerintah kolonial Belanda itu masif. Misalnya, orang yang dianggap vokal dan berseberangan dengan pemerintah ditangkap, ditahan, diinterogasi, dan jumlahnya masif. Di periode itu ada 14.000 orang yang ditangkap. Lalu sekitar 1.300 itu diasingkan di Bovendigul di Papua. Jadi mengkritik, tangkap, mengkritik, periksa, tahan. 1.300 orang diasingkan di Bovendigul. Jadi pada masa itu dibuang ke Digul itu seperti momok tersendiri. Kenapa? Satu, lokasinya sangat jauh. Yang kedua, pada masa itu yang namanya malaria itu masih nyata dan mengintai di sana. Sampai-sampai kayak kalau kita dengar ceritanya, para pengurus Partai Republik Indonesia yang didirikan Tan Malaka itu sampai membuat kode khusus rumah sakit umum untuk menyebut Digul. Karena memang itulah cara kolonial Belanda untuk membungkam suara-suara kritis tokoh pergerakan dengan cara dibuang ke tempat yang jauh yang didekatkan dengan penyakit yang berisiko kematian sangat besar, yaitu malaria. Itulah kebijakan pemolisian yang dilakukan oleh kolonial Belanda. Padahal kita tahu, dan seperti dalam cerita di sini, tokoh-tokoh ini kritis kenapa? Ya karena ada ketidakadilan, karena ada ketimpangan, karena ada kolonial. Lalu sikapnya dilakukan seperti itu. Nah, dalam buku ini dijelaskan bagaimana pemerintah kolonial membentuk Algemeen Reserse Dienst, ARD. Kalau bahasa Indonesia, Dinas Reserse Umum atau Dinas Penyidik Umum. ARD ini adalah lembaga kepolisian khusus di masa kolonial yang tugasnya apa? Menangani kejahatan serius, kejahatan subversif. Pembentukan ARD ini dilatar belakangi oleh meningkatnya aktivitas gerakan nasionalis yang oleh mereka disebut sebagai gerakan radikal. Ini terminologi yang dipakai dari dulu nih. Kalau berhadapan dengan yang mengkritisi, lalu disebutnya sebagai radikal di awal abad 20-an. Nah, organisasi dan pergerakan saat itu mulai menguat dan pemerintah kolonial Belanda itu mulai gamang menghadapi ini. Karena itulah memiliki lembaga khusus yang diharapkan bisa mampu untuk mengawasi, mampu mengendalikan, menangani ancaman terhadap keamanan dan stabilitas kolonial. Maksudnya bukan stabilitas rakyat, tapi stabilitas kekuasaan penjajah. Beda ya, stabilitas rakyat dengan stabilitas penjajahnya. Nah, satu hal yang menarik dari buku ini adalah Profesor Shiraishi membuat riset membandingkan penggunaan kekuatan polisi oleh pemerintah kolonial di masing-masing negara jajahannya. Jadi Belanda itu kan bukan satu-satunya penjajah. Jadi dia membandingkan Amerika di Filipina seperti apa, Inggris di Malaysia seperti apa, kemudian Prancis di Indochina seperti apa. Dan buku ini menunjukkan bahwa kolonial Belanda sangat mengandalkan pemolisian untuk menghancurkan kekuatan politik nasional. Jadi benar-benar menggunakan instrumen pemolisian itu. Adanya pemberontakan pada tahun 1926, pada waktu itu kemudian dijadikan alasan untuk kepolisian kolonial waktu itu bertindak represif, agresif. Dan ARD tadi, unit tadi, itu jadi otak dan jadi pusat sarafnya dalam upaya pemolisian dan pengendalian gerakan nasionalis. ARD bekerja lebih intensif, dikasih keleluasaan, dikasih kekuasaan yang besar, dan bisa begitu saja memberikan cap kepada seseorang dia bersalah atau tidak. Bahkan seseorang itu disebut sebagai pembangkang atau tidak. Jadi pada masa penjajahan kolonial Belanda, pemerintah kolonial menggunakan aparat kepolisian bukan untuk menjaga ketertiban saja, tapi juga sebagai instrumen politik untuk menekan gerakan nasional dan kelompok kritis terhadap kolonialisme.
Nah, pemolisian menjadi bagian integral dari strategi untuk mempertahankan kekuasaan kolonial. Nah, selain pemolisian, ada juga upaya-upaya sistematis untuk melarang terwujudnya gerakan-gerakan politik kerakyatan di Indonesia. Upaya tersebut antara lain pelarangan pertemuan atau rapat umum, lalu pemberangusan, pemberedelan koran, majalah, bahkan melalui pengawasan dan pelemahan pada siapa? Serikat buruh, pemuda, gerakan perempuan, lalu melarang pegawai pemerintah untuk bergabung dengan partai, lalu melakukan pengasingan kepada para pimpinan-pimpinan partai ke daerah yang terpencil seperti Kedigul itu. Jadi, upaya penggunaan kekuatan polisi pada masa kolonial Belanda benar-benar ditujukan sebagai alat politik untuk melemahkan gerakan politik, sehingga muncul istilah polisi sama dengan politik. Nah, bila dilihat dari upaya-upaya pemolisian politik ini, maka tujuan untuk menciptakan kondisi aman dan tertib ini memang cukup ada dampaknya. Tapi itu tidak mengungkung, itu tidak mengurangi semangat para pejuang pergerakan. Kenapa? Karena mereka semua menyadari bahwa ada interaksi pemikiran dengan dunia luar, ada usaha-usaha tak terhentikan menyaksikan ketimpangan yang ada akibat kolonialisme. Bahkan kalau kita lihat di dalam negeri pun, usaha Belanda ini tidak sepenuhnya efektif untuk mencegah anak-anak muda bergerak. Kita ini tahu di Republik ini anak-anak muda pemberani. Jadi para aktivis muda yang namanya tidak terlalu terkenal tetap aja berkumpul di rapat umum. Selain itu, mereka memproduksi pamflet-pamflet diedarkan di bawah tanah. Mereka memunculkan ini sebagai pengganti koran-koran yang diberedel oleh pemerintah Belanda. Jadi, walaupun ada usaha pemolisian, usaha pemberedelan, pelarangan, tetapi juga muncul anak-anak muda yang kemudian mengisi kekosongan itu. Nah, tokoh-tokoh mudanya kemudian kita kenal pada saat proklamasi diproklamirkan Agustus 1945. Apa yang menarik di buku ini? Dia menarik karena membahas satu topik yang spesifik, yaitu pemolisian pada masa kolonial, yang bukan sekedar masalah keamanan, tapi juga sebagai alat politik yang digunakan untuk mempertahankan kekuasaan dan menekan perlawanan. Namun faktanya hal tersebut tidak dapat mematikan perlawanan oleh rakyat Indonesia. Jadi pelajaran yang harus kita ambil juga dari sini adalah ada bangsa Indonesia yang memilih berjuang, memilih melawan, tapi ada juga yang memilih menjadi bagian dari aparat kepolisian yang menekan perjuangan. Kalau kita tengok hari ini, anak cucu yang melawan tidak malu menceritakan atas peran orang tuanya. Tapi mereka yang menjadi anak cucu dari yang bekerja di bagian yang menghentikan perlawanan, yang memeriksa, menahan, membawa pejuang-pejuang itu ke Bovendigul, tidak ada satupun yang hari ini mau menceritakan dengan rasa bangga atas pilihannya. Kembali ke buku ini adalah buku yang menarik bagi semua yang menyukai sejarah perjuangan, fase-fase awal hingga pendirian Republik ini. Buku ini sangat menarik, sangat layak dibaca. Terima kasih buat yang sudah menonton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.